semua, siapa yang sudah siap beribadah? Pastikan adik-adik semua sudah mandi, sudah pakai baju dengan rapi. Adik-adik tahu enggak, kalau beribadah itu kita berarti memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita punya aturan kalau mau beribadah. Nomor 1, duduk yang manis. Sit nicely. Nomor 2, tidak boleh makan dan minum. Don't eat and drink. Nomor 3, tidak boleh bermain sendiri. Don't play, don't play, don't play. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabarnya kalian di rumah? Pasti baik-baik saja karena Kalidia percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kalian. Baik, sekarang Kalidia ajak semuanya untuk ambil posisi yang terbaik karena kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengingat bahwa saat ini meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke atas ke surga, tapi Tuhan Yesus menjanjikan satu penolong yang selalu ada bersama-sama dengan kita, yaitu Roh Kudus. Mari adik-adik kita menaikkan satu penyembahan Allah Roh Kudus. Mari nyanyikan ini dari hatimu. Holy Spirit, come
Kudus Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah kami meskipun Engkau sudah naik ke atas ke surga Tuhan. Tapi kami percaya janji-Mu ya dan amin ketika Engkau menjanjikan penolong, penghibur buat kami semua anak-anak Engkau yang percaya, Engkau sudah melakukannya. Karena itu Tuhan kami percaya sampai saat ini kami kuat. Sampai saat ini kami dimampukan. Sampai saat ini kami masih dilayakan untuk memanggil Engkau Bapa, memanggil Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau menyembah Engkau bahwa kami masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat beribadah hari ini. Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Bersuka cita Kak kita. Amin. Hari ini kita merasakan benar kebaikan Allah ada bersama-sama dengan kita. Iya Kak. Betul. Roh Kudus memampukan kita Kak. Setiap hari Kak. Untuk bisa terus menari di dalam Tuhan. Nah, dan melakukan perkara-perkara besar bersama Kristus Tuhan. Bersuka cita. Yeay. Kak, kalau bersuka cita biasanya kita tertawa Kak ya. Iya dong. Ayo semuanya kita ketawa 1, 2, 3. Kak, ayo Kak, kita akan menyanyi. Bersuka cita bergoyang-goyang, memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tertawa, melompat hanya untuk Tuhan. Siap-siap ya. Yo. Ya. Tuh, doa, 3. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, Lompat, lompat, lompat. Ya. bila roh Allah ada di dalamku, Ku kan melompat. Oke. ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, Lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat. Lompat, lompat, lompat. Lagi. Ku kan melompat. Lompat, lompat, lompat. Oke. Luar biasa. Lihat semuanya teman-teman di sini penuh dengan sukacita. Amin. Roh Kudus di dalam kita Kak ya. Betul sekali Kak, karena kita selalu hidup bersama-sama dengan Allah, bersama Roh Kudus. Hidup kita jadi bersemangat setiap waktu Kak. Luar biasa. Hey. Biarlah sukacita yang sama terus bisa dirasakan orang-orang sekitar kita. Karena mereka tahu di dalam kita ada Tuhan. Betul. Ya, kita undang Tuhan Yesus hadir masuk dalam diri kita. Kita siapkan hati kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Yesus memanggil, Yesus kuundang. Semuanya yuk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kehadiran Tuhan akan membuat setiap kami bisa layak menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami semua mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami, berkati kakak-kakak yang akan dipakai oleh Tuhan mewartakan kebenaran kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom adik-adik semua. Apa kabar nih? Wah, minggu-minggu ini pasti minggu-minggu yang menyenangkan ya. Karena apa? Sedang liburan. Tapi kakak berharap semangat kita masih semangat yang luar biasa untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang tahu tentang benda penerang? Ayo, siapa? Apa sih kak benda penerang? Benda penerang itu benda yang bisa mengeluarkan cahaya, adik-adik. Ayo kita sebutkan satu-satu contohnya. Ada apa nih? Oh, ada matahari kak. Yes, ada matahari. Ada apa lagi? Ada bulan, ada bintang. Kalau di rumah ada lampu, ada lilin. Wah, benda-benda itu bisa mengeluarkan cahaya adik-adik. Nah, apa yang terjadi ya kalau sampai benda penerang tempat kita tiba-tiba mati? Apakah seperti ini? Wah, adik-adik, bisa lihat kakak enggak? Halo adik-adik. Wah, lampunya mati nih tiba-tiba. Wah, kakak nggak bisa melihat nih. Halo adik-adik. Adakah adik-adik di sana? Adik-adik bisa lihat kakak enggak? Kakak nggak bisa lihat adik-adik ya? Kakak juga nggak bisa lihat nih sekitar kakak ada apa. Tunggu ya adik-adik ya. Kakak mau lihat ada apa sih? Kok sampai lampu di tempat kakak bisa mati? Tunggu sebentar ya adik-adik. Nah, sudah hidup lagi nih. Wah, puji Tuhan, lampunya sudah menyala. Ternyata tadi ada gangguan listrik adik-adik. Wah, kalau lampu mati seperti tadi, gak enak ya adik-adik ya. Wah, kita gak bisa lihat nih. Ternyata benda penerang itu bisa membawa cahaya. Cahaya itu bisa memampukan kita melihat sesuatu. Kita bisa melihat yang awalnya kalau gelap nggak bisa melihat sesuatu, kayak seperti tadi. Waktu tiba-tiba lampu mati, wah, kakak nggak bisa melihat adik-adik. Kakak juga nggak bisa lihat sekitar kakak karena gelap sekali. Tapi karena ada cahaya sehingga biar kakak
melihat di sekeliling kakak, bisa melihat ada lampu, ada tembok-tembok, ada orang-orang, kita bisa melihat. Nah, cahaya itu tidak berwujud loh adik-adik. Tapi dengan adanya cahaya, kita mampu untuk melihat sekitar kita. Masih ingat tidak tentang firman minggu kemarin? Ayo, tentang apa? Pasti masih ingat semua. Ya, benar. Minggu kemarin firmannya adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus untuk murid-murid. Nah, masih ingat tidak? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang menemani kita bersama-sama dengan kita. Nah, kalau ada yang tanya, Kak, Roh Kudus itu apakah bisa kita lihat enggak ya? Gimana ya jawabnya? Nah, adik-adik, seperti yang kakak ceritakan di awal tentang cahaya. Cahaya itu juga tidak terlihat. Cahaya kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa megang cahaya. Loh kak, lampu bisa kita lihat? Iya, lampu bisa kita lihat. Tetapi lampu memancarkan cahaya. Cahaya itu gelombang elektromagnetik yang kita nggak bisa lihat, kita kasat mata melihatnya. Tapi dengan adanya cahaya itu memampukan kita untuk melihat segala sesuatu. Sama seperti Roh Kudus, kita nggak bisa melihat Roh Kudus itu. Tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, berapapun usia kita. Yuk, sekarang kakak ajak untuk kita semua buka Alkitab kita. Ayo, diambil dulu Alkitabnya ya adik-adik ya. Nah, kita mau baca dari, kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 26. Ini judul perikopnya adalah Yesus menjadikan penghibur. Di ayat 26 dikatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ceritanya ini adik-adik, Tuhan Yesus ini ngomong sama murid-muridnya. Kalau kakak-kakak yang udah kelas 4, kelas 5, kelas 6 bisa baca ayat sebelumnya supaya tahu waktu itu murid-muridnya tanya, aduh Tuhan, nanti gimana Tuhan? Apa yang akan terjadi saat engkau tak ada? Jadi di ayat sebelumnya murid ini bertanya, tapi Tuhan bilang jangan bimbang, jangan takut, karena aku akan menyediakan penghibur. Siapa penghibur itu? Ya Roh Kudus itu sendiri. Nah, Roh Kudus ini mempunyai beberapa fungsi. Kalau kita boleh buka kembali di ayat Yohanes 14 ayat 26 dinyatakan bahwa Roh Kudus sebagai penghibur. Kenapa sebagai penghibur adik-adik? Jadi adik-adik, pada saat itu murid-murid merasa pada saat setelah Tuhan Yesus naik, murid merasa, waduh Tuhan sudah naik nih ke surga. Sama seperti drama minggu kemarin, Kak Nih merasa aku sendirian, aku gak ada siapa-siapa. Roh Kudus hadir sebagai penghibur. Roh Kudus menguatkan murid-murid. Roh Kudus menghibur di saat Tuhan sudah naik ke surga. Pribadi Allah sendiri turun ke murid-murid untuk menemani 1 kali 24 jam selalu setiap saat. Adik-adik, orang tua kita, kakak kita mungkin gak bisa menemani kita 1 kali 24 jam setiap waktu, setiap menit. Tapi Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudusnya untuk adik-adik, kakak, dan kita semua untuk menghibur kita. Saat kita merasa Tuhan aku tidak mampu melakukan ini, Tuhan aku kok merasa sendiri, percayalah adik-adik, ada Roh Kudus bersama kalian. Sama seperti murid-murid yang selalu ditemani Roh Kudus, Roh Kudus pun hadir bersama kalian, menghibur kalian. Yang kedua, yang pertama tadi kan Roh Kudus sebagai penghibur. Yang kedua, Roh Kudus itu juga menolong. Juga menolong apa Kak Roh Kudus itu? Roh Kudus itu menolong dan memampukan kita melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita baca lagi waktu pencurahan Roh Kudus, murid-murid tadi itu mampu loh adik-adik. Mampu apa? Mengajar, mampu berbicara, bahasanya jadi sama. Bukan hanya bahasanya sama, apa yang diutarakan
diceritakan murid-murid pada orang-orang itu adalah membuat orang-orang itu terbuka hatinya dan mengerti, oh itu tuh ajarannya Bapak. Roh Kudus memampukan melakukan kehendak Bapa. Kak, kehendak Bapa itu apa toh Kak? Melakukan kehendak Bapa adalah melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saat kita melakukan sesuatu, misal mencontek, Kak, aku mencontek. Apakah mencontek itu memuliakan nama Allah? No. Oh no. Mencontek gak melakukan kehendak Bapa, melakukan yang baik untuk memuliakan Bapa. Belajar sungguh-sungguh dengan didasari apa? Aku mau melakukan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Bapa. Saat Zoom online nih, Missnya nggak lihat nih di bawah aku lagi main-main. Enggak, melakukan kehendak Bapa, melakukan yang terbaik, taat, setia. Walaupun nggak ada yang lihat, tapi ada Roh Kudus bersama kita. Roh Kudus mengajar kita untuk melakukan kehendak Bapa. Berarti apa? Pada saat belajar yang benar, mendengarkan Miss walaupun sedang online, walaupun nggak bertatap muka, tetap mengerjakan PR walaupun Missnya nggak ada. Waduh, nanti aja kamu mengerjakan PR. Nanti ini jatah waktunya masih 5 hari lagi. No, saat kita mau melakukan kehendak Bapa adalah melakukan yang terbaik sehingga Tuhan dipermuliakan. Tidak menunda-nunda waktu. Pada saat mama atau papa meminta bantuan kita dengan bangganya, mama papa aku mau membantu. Karena apa? Bukan untuk kita dipuji, bukan, tapi untuk memuliakan nama Bapa. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan itu, adik-adik. Jadi jangan khawatir saat bilang, aduh Kak, ini loh, Alkitab ini loh, firman Tuhan ini susah loh Kak dilakukan, disuruh taat. No, jangan salah. Firman Tuhan itu adalah kehendak Bapa, dan kita diberi penolong untuk apa? Melakukan kehendaknya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tuhan melalui Roh Kudusnya sendiri akan memampukan kita melakukan yang terbaik, melakukan firman-Nya. Ingat adik-adik, melakukan kehendak Bapa, karena Roh Kudus mengajarkan kita, memampukan kita melakukan kehendak Bapa. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Roh Kudus itu juga mengingatkan adik-adik, mengingatkan kita. Jadi fungsi Roh Kudus itu seperti apa ya Kak? Mengingatkan seperti apa? Nah, di rumah adik-adik ada alarm Kak? Atau kalau bangun tidur, siapa yang masih dibangunkan alarm? Ayo angkat tangan, ayo. Nah, alarm itu kan membangunkan kita ya adik-adik. Pada saat aku harus bangun jam 6 nih, soalnya pagi-pagi aku harus mulai sekolah. Waktu jam 6 masih ngantuk tapi harus bangun. Nah, Roh Kudus juga sebagai alarm dalam diri kita, membangunkan kita saat kita misal, saat kita harusnya jalan lurus tetapi ternyata kita melenceng. Roh Kudus langsung bilang, weh, Joyce, ayo, gak boleh melenceng, ayo kembali ke jalan Bapak. Ayo waktu Zoom Joyce ngapain nih? Main sendiri ya? Atau Abigail waktu Zoom ngapain? Kok nyanyi sendiri Abigailnya? Kok gak mendengarkan Miss? Nah, Roh Kudus di dalam hati kita akan mengingatkan kita. Dia akan sebagai alarm yang membangunkan kita untuk kembali. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Dan kembali lagi, melakukan kehendak Tuhan untuk apa? Mempermuliakan Tuhan, mempermuliakan Allah. Yuk adik-adik, setelah kita tahu bahwa ada Roh Kudus ya dalam hidupku, Roh Kudus yang memampukan aku. Aku sekarang gak sendirian loh. Saat mungkin papa harus kerja, aku harus di rumah, ada Roh Kudus yang menemaniku. Saat aku merasa aku gak mampu untuk menaati firman Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan aku. Saat kadang-kadang kita melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan, melakukan hal yang gak baik, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Yuk adik-adik, kita mau tetap ingat
Kudus yang Tuhan curahkan dalam hati kita. Ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama kita. Biarlah firman ini kita boleh sama-sama untuk menjadi rema, untuk menjadi renungan setiap hari, untuk mengingatkan kita dalam setiap hari. Ada Roh Kudus bersama kita. Yuk, kita minta pada Tuhan untuk boleh Roh Kudus selalu bersama kita, sehingga kita dimampukan melakukan kehendak Bapa. Nah, ayat hafalan hari ini adalah dari Yohanes 14 ayat 26 ya adik-adik, ada di layar ini. Yohanes 14 ayat 26. Oke adik-adik, kita mau baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingat, bukan hanya dihafal, tetapi dilakukan. Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus memampukan kita melakukan segala sesuatu apa yang Bapa katakan. Dan Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kita apa yang sudah Bapa ajarkan buat kita. Amin adik-adik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman ini bukan hanya lewat dalam hidup kami, tapi kami boleh Tuhan untuk merenungkannya setiap hari. Kami boleh melakukan kehendak-Mu Bapa. Kiranya pimpinan Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami serahkan jiwa kami sepenuhnya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Jumat adik-adik. Selamat liburan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Shalom adik-adik semua. Aktivitas time. Aktivitas minggu ini akan dibagi dua, yaitu dibagi berdasarkan kategori usia. Oke, untuk kategori yang pertama, yaitu dari usia 0 tahun sampai kelas 2 SD, aktivitasnya adalah mengirimkan foto, melakukan kehendak Bapa. Contohnya bisa aktivitas berdoa, aktivitas membaca firman tiap pagi, atau mungkin juga aktivitas adik-adik pada saat membantu orang tua. Mudah kan? Nah, untuk aktivitas kelas 3, 4, dan 5, aktivitasnya adalah membuat kartu komitmen. Jadi, aktivitas ini adik-adik diminta untuk membuat kartu komitmen yang menyatakan komitmen atau keinginan adik-adik untuk melakukan hal yang baik. Nah, ingat ya, kartu ini bukan hanya untuk dibuat, tapi kartu ini adalah kartu komitmen kita kepada Tuhan untuk kita melakukan hal yang baik. Contohnya ada seperti pada di layar ya. Oke adik-adik, itu aktivitas untuk minggu ini. Dan kakak juga mau ingatkan, batas pengumpulan aktivitas adalah hari Rabu pukul 9 malam agar aktivitas kalian bisa ditayangkan. Kakak tunggu ya aktivitas kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberimu Yohanes 14 ayat 16. Aku akan
menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Baik Kak, terima kasih. Yohanes 14 ayat 6. Aku akan meminta kepada Bapa dan akan memberi kepada. Shalom kakak-kakak, ini pun membacakan ayat hafalan Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Allah yang akan menyertaimu. Haleluya. Amin. Makasih kakak-kakak, makasih teman-teman. Dah. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Terima kasih teman-teman dan memberkati. Dadah. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada kepadamu. 11 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan selama-lamanya dan aku akan memohon kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa Menyertai kamu selama-lamanya. Teman-teman, hari ini Treva mau ayat hafalan di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kakak, selamat malam. Saya Karen, kelas Love, ayat hafalan Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Sekarang PD Anak Lebak Jaya ibadahnya online. Kalian bisa absen via komentar di channel ini. Absennya cukup ketik nama dan kelas. Nanti kakak akan catat. Kakak tunggu ya. Oke, akan ada poin ya. Yang pertama, poin ayat hafalan. Kalian bisa menghafalkan ayat hafalan di setiap ibadah. Nanti kalian bisa kirim videonya ya ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Yang kedua, poin aktivitas. Di setiap ibadah akan ada aktivitas. Kalian bisa melakukan aktivitas bersama mama, papa. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Nah, untuk yang belum tergabung di grup WA, kalian bisa hubungi Kak Wulan ya di nomor ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, supaya kalian ingat buat ibadah PD Anak, jangan lupa di subscribe. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu.